Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zaki Sabiqul Azmi dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Dengan kesempatan kali ini akan mencoba memaparkan, menjelaskan tentang ujian akhir semester Wahdatul Qulub dengan judul Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam berbasis ilmu sosial dan peradaban Islam. Maksudnya yaitu pendekatan yang mengkaji perkembangan Islam sebagai bagian dari peradaban manusia. Tidak hanya hafalan sejarah, tetapi menggali nilai-nilai hikmah dan relevansinya dengan kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, serta praktek masa kini dan masa depan, demi membangun karakter dan peradaban yang beretika berdasarkan ajaran Islam. Di sini ada beberapa konsep pembelajaran sejarah kebudayaan Islam berbasis ilmu sosial dan nilai peradaban. Yang pertama yaitu SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam sebagai ilmu sosial memandang Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi sebagai kekuatan peradaban yang membentuk masyarakat, budaya, sistem sosial, ekonomi, dan politik sebagai sejarah. Sepanjang sejarah itu nilai-nilai yang telah kami bilangnya selalu ada di balik nilai-nilai tersebut. Yang kedua, pengambilan ibrah dan hikmah, pelajaran dan hikmah mendorong siswa untuk menemukan makna dan pelajaran moral dari peristiwa sejarah, bukan sekedar tahu kronologinya. Banyak sekarang hanya tahu sejarah, tetapi tidak bisa mengambil pelajaran yang terdapat di dalam sejarah tersebut. Kemudian 3, dimensi peradaban, mengajarkan kontribusi umat Islam dalam berbagai bidang seni, sains, pendidikan, dan lain-lain, serta bagaimana nilai-nilai Islam membentuk peradaban tersebut. Maksudnya di sini terdapat nilai-nilai peradaban yang akan membawa sejarah Islam ini terus berkembang. Yang tersebut. Dan yang keempat, relevansi kontemporer, menghubungkan sejarah kebudayaan Islam dengan isu-isu sosial, budaya, dan teknologi modern untuk membentuk pandangan hidup yang relevan. Tentunya isu-isu yang benar, bukan isu-isu yang hoax. Sini tujuannya untuk memajukan, untuk membentuk pandangan hidup yang lebih baik atau relevan. Lalu yang kelima, pengembangan karakter, membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia, toleran, dan berwawasan luas, dan bertanggung jawab melalui teladan tokoh sejarah. Mungkin dari beberapa tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah kita bisa mengambil tentang akhlak mereka, tentang ilmu-ilmu mereka, tentang kegigihan mereka demi menunjukkan sejarah untuk menjadikan contoh bagi peradaban di masa yang akan datang. Ada satu contoh pembelajaran sejarah. Contohnya yaitu mengaji Al-Quran.
dari dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita bahwasanya pembelajaran Al-Quran itu harus musyafahah kepada gurunya atau bertatap muka kepada orang yang mengajarkan kita. Rasulullah bermusyafahah kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertatap muka mengaji bertalaki kepada malaikat Jibril. Nah, yang kala itu Rasulullah ditalkin Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ malaikat Jibril membacakan, kemudian Rasulullah ikutkan. Sebelum itu Rasulullah menyuruh malaikat Jibril untuk memberikan saja. Nah, Rasulullah ingin langsung mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kata malaikat Jibril, kalla bal tuhibbunal ajilah. Janganlah kamu tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu. Makanya di sini malaikat Jibril bertalaki kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai sekarang yang kita tahu mau itu yang terjadi untuk pembelajaran Al-Quran, harus bertalaki kepada gurunya karena itu merupakan sanad. Jika seseorang tidak memiliki sanad keilmuan, itu harus dipertanyakan, harus dipertanggungjawabkan pada anak-anaknya, didikannya nanti, bahwa ilmu yang kita dapatkan itu hasil dari mana. Makanya sanad itu penting. Karena kita tahu dalam hadis as-sanadu minal iman. Sanad itu sebagian daripada iman. Mungkin cukup sekian pemaparan soal dari kami. Bila ada kata-kata dan salahnya mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.